Nah, kasus-kasus seperti itu tentunya muncul. Banyak sekali kasus yang ada di sini, sehingga apa dari PGP ini salah satu kasus yang bisa untuk diskusi. Dan alhamdulillah untuk PKL di SMK Negeri 1 Kabupaten ini tahun ini di 2023 bulan Oktober, jadi anak kita menggunakan kurikulum Merdeka. Itu semester 5 di bulan Oktober anak-anak ini kita berangkatkan, dan terakhir nanti di bulan Februari terakhir di 1 Maret anak-anak kelas 3 tadi yang PKL datang ke sekolah. Nah, dari situ tentunya 5 bulan, selama 5 bulan ini di Iduka, Judi, ini terjadilah masalah dari laporan yang ada di monitoring itu. Jadi konsepnya setelah Oktober itu anak pergi ke Judi dan Bapak Ibu guru mengantar, itu namanya monitoring, petugas mengantarkan. Dan selanjutnya di tengah-tengah dari perjalanan PKL, Bapak Ibu guru itu monitoring, dan nanti di tanggal 26 Februari Bapak Ibu guru itu dijemput. Nah, tentunya dalam perjalanan 5 bulan itu ada kasus yang tempoh hari itu ada anak yang anak ini punya problem dengan budinya, gitu ya. Yang pertama, problem pertama itu anak ini mengerjakan tidak sesuai tugasnya, begitu. Tidak sesuai tugasnya, mungkin dalam hal ini tidak saya sebutkan jurusannya, nggih. Nah, akhirnya anak ini lapor ke sekolah. Nah, setelah lapor ke sekolah, maka anak ini kita komunikasikan dengan Dudi, dan pihak Dudinya saat itu ya tidak mau terima karena kok langsung ditarik gitu. Ya, karena tugas yang di Dudi itu sudah lain dari rencana semula. Nah, akhirnya dengan pendekatan ini akhirnya Dudi bisa menerima meskipun dengan upaya yang berat. Anak-anak ini kita tarik. Nah, dari 5 atau 6 anak ini yang bermasalah itu yang tidak bermasalah 1. Artinya dia ini tidak mau ke sekolah, ditarik itu tidak mau gitu. Nah, akhirnya anak ini kita beredukasi, akhirnya mau. Jadi satu kelompok kita tarik. Nah, kita tarik ini, akhirnya kita pindahkan ke Dudi yang lain. Kita pindahkan ke Dudi yang lain. Nah, alhamdulillah Dudi yang lain itu bisa menerima. Sehingga dari proses kewajiban anak kita 5 bulan PKL itu bisa terpenuhi. Ada lagi kasus yang kemarin itu wali kelasnya Beloren ya. Nah, itu anak ini akhirnya tidak mau itu mungkin ada masalah yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau anak ini kita biarkan, anak ini di rumah tidak mau PKL. Nah, padahal PKL suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa kelas 3. Nah, dari situ anak ini kita ajak ngobrol, orang tuanya kita hadirkan sehingga paham posisinya PKL. Anak ini akhirnya mau ditempatkan di tempat yang lain. Tapi tempat yang lain pun juga curiga bahwa anak yang pindah PKL berarti bermasalah di PKL yang lama. Tapi dengan pendekatan yang baik dari sekolah terhadap Dudi yang baru, nah disinilah akhirnya Dudi tersebut bisa menerima ini. Intinya apa? Filsafat Bapak Ibu itu komunikasi. Dan anak harus paham posisinya dari PKL itu begitu pentingnya mereka di sekolah kejuruan. Seperti itu. Oke.
untuk yang penarikan itu tentunya keputusan itu kita ambil sebelumnya ada pengumpulan data. Bagaimana ya kejadiannya sebenarnya? Nah, jadi kesimpulannya dari kejadian itu ternyata bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi terhadap pihak uji. Begitu. Nah, berita yang terakhir, ujinya itu bersikap baik terhadap anak-anak kita. Nah, dari situ akhirnya kenapa bersikap baiknya ini setelah tahu menanyakan posisinya. Nah, akhirnya dari diskusi teman-teman, saya kepala sekolah, ada di situ ketua PKL, ada di situ ketua jurusan, ada di PKL, ada jurusan. Akhirnya kita putuskan lah bahwa ini mungkin sesaat, baiknya sesaat itu. Nah, kita tidak tahu kemungkinan di mana nanti di hari berikutnya bagaimana. Apakah ada masalah lagi ada atau masalah lagi ya? Akhirnya kita putuskan kita tarik. Nah, kita tarik itu Bu, tapi kita juga memikirkan juga bagaimana di sana nanti. Kalau tim PKL datang ke sana dengan kita rame-rame, kan itu berenam di luar kota. Kalau kita membawa mobil satu nggak cukup, kita bawa mobil dua. Kalau datang ke situ itu kan tidak menjadi tidak enak dengan tempat duduknya. Akhirnya kita setting datang ke sana itu masuk ke tempat duduknya dua. Setelah dua komunikasi clear, baru anak bisa keluar dari tempat uji. Baru ini di jauh 100 meter ada mobilnya yang menunggu. Akhirnya alhamdulillah Dudinya juga paham, meskipun dengan komunikasi yang alot. Katanya juga Dudinya ini mau ketemu dengan saya meskipun lewat telepon, tapi sampai sekarang Dudinya juga tidak menghubungi. Artinya apa? Mungkin apa yang disampaikan anak-anak kerja tidak sesuai dengan SOP betul, sehingga Dudi sampai sekarang tidak menghubungi saya. Kalau menurut saya efektif ya, karena mereka yang melakukan. Kenapa? Saya melakukan jurusan? Karena anak tersebut di jurusannya. Tetapi kalau di SMK ini ketua jurusan itu setingkat kepala sekolah lah kalau di SMP, setingkat kepala sekolah di SMA. Gitu. Jadi itu harus kita ubah karena anak ini di jurusannya ada ketua jurusan. Tim PKL yang mendistribusikan anak. Jadi itu wajib. Sehingga di sini saya diskusikan kesimpulan apa ini harus saya ambil sebagai kepala sekolah. Jemput anak itu, akhirnya jalan. Tentunya data. Tantangannya itu menjelaskan ke Dudi yang baru. Karena apa? Persepsi di Dudi yang baru sudah berjalan di tengah jalan dari 5 bulan anak-anak PKL itu kan sudah 3 bulan ya. Sudah separuh perjalanan. Kenapa kok pindah? Jadi ada masalah ini. Dudi yang baru seperti begitu. Nah, akhirnya teman-teman PKL ini memberikan pendekatan ke Dudi ini untuk menjelaskan ini Pak, kalau anak ini nanti tidak dapat PKL sehingga ini nanti lulusnya bagaimana. Sebenarnya kami juga ada plan A, plan B. Plan A tadi tidak Dudi, saya harapkan teman-teman PKL tidak Dudi. Kalau nanti mencari Dudi ini karena tantangannya tadi menjelaskan ini teman-teman nggak bisa, nggak bisa terima, nah berarti plan B. Gimana plan B? PKL di jurusan itu kelebihan kita. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan itu, meskipun dengan perjuangan menjelaskan, Pak, anak ini nggak mau di sana karena begini, anak ini baik Pak di sekolahan, hanya karena begini aja begini, akhirnya begini. Gitu. Ada satu pelanggaran tata tertib itu dilakukan oleh kepala kelas
mungkin secara ini keputusan masyarakat saja kan. Oh, kalau SMA 2 itu tempatnya mungkin punya satu tingkatan yang lebih dibanding SMA. Nah, itu mungkin orang tua juga merasa punya beban moral, andai kata itu terjadi. Oke. Ketika seperti itu, maka yang saya pilih adalah memberi kesempatan berpikir kepada anak, juga kepada orang tua. Kira-kira langkah apa yang akan ditempuh oleh orang tua? Kami sementara tetap ada pendiriannya, ya karena melanggar ya konsekuensinya. Iya. Oke. Ya, jadi intinya kalau saya menganalisisnya kepada latar belakang terjadinya masalah itu, ya, ini saya buka saja. Masalahnya adalah memalsu surat, otomatis itu lengkap dengan tanda tangannya. Cuma itu tidak dilakukan secara manual menggunakan teknologi. Nah, itu dilakukan semata-mata kebetulan orang tuanya adalah seorang polisi. Dia itu kepingin mendapat izin dari orang tuanya untuk kegiatan memanjat. Nah, setelah saya tahu motivasinya seperti itu, nah terus kami juga berpikir lebih, artinya kalau seperti itu masalahnya, sebetulnya ini ada hal yang justru menjadi terbelakang ini bukan karena memalsunya tadi, membuatnya itu tadi, tapi lebih karena itu ya itu saya pegang sebagai latar belakang yang nanti kira-kira jalan apa yang harus. Terima kasih. Jadi kami itu ya satu hal yang mungkin saya lakukan oleh ini berdampak untuk anak-anak yang lain di masa yang akan datang. Bisa juga nanti masalah itu muncul untuk berikutnya, tapi serupa saja. Tapi kalau latar belakangnya berbeda, mungkin kan keputusannya juga akan beda. Nah, ini yang saya pentingkan. Kenapa? Saya butuh latar belakang. Nah, jadi ini. Terus yang berikutnya, setelah masukan-masukan itu saya dapat, dan akhirnya anak juga mencapai satu pemahaman, orang tuanya juga mencapai satu pemahaman. Nah, dari pemahaman itu yang muncul adalah bentuk pengakuan salah. Nah, pengakuan salah yang mana ini hal yang sangat fatal bagi anak, bagi lembaga. Oleh sebab itu akhirnya ada satu statement dari orang tua yang menyatakan bahwa kalau diberi kesempatan, maka saya akan mempunyai paket yang seperti ini. Ini baik dari anak maupun dari orang tua. Saya pikir itu adalah bisa dijadikan satu untuk melanjutkan konsekuensinya.
pengambilan keputusan itu tetap ada unsur resmi. Ya. Tapi setidaknya kalau saya yang jadi tujuan adalah keberhasilan lembaga untuk menentukan tadi juga keberhasilan anak tersebut untuk menentukan itu penting. Karena apa? Dengan sudah adanya masalah itu akan ke depannya apalagi saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa kami fungsinya hanya membantu pendidikan dari putra bapak. Bapak yang harus punya tanggung jawab penuh dari urusan pendidikan ini. Apa kira-kira kesanggupan bapak terhadap lembaga selama mendidik bersama putra ini? Kami menerima pernyataan-pernyataan yang salah satunya saya masih ingat sekali, Pak, nanti anak ini akan saya kontrol dari berangkat sekolah sampai ada di sekolah. Terus yang kedua, saya tidak akan percaya begitu saja kalau mungkin ada bentuk izin yang sifatnya mungkin tertulis atau ini satu pertanda karena ada komitmen untuk menjaga aturan yang jadi ketika nanti saya melihat yang waktu ke depan kalau itu tidak dijaga dari penyakit nyata maka tapi tantangan besar itu yang paling sering dari satu perbedaan. Jadi masalahnya dia satu, tapi di panjangnya terhadap masalah itu bermacam-macam. Artinya mengumpulkan peningkatan maka saya membiasakan saja, membiasakan. Jadi sebelum mengambil satu keputusan itu komunikasi adalah menjadi roh utama dalam penyelesaian masalah seperti ini. Karena dengan komunikasi sebelum kita nanti membahas penyelesaian, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Sebelum persepsi itu sama, kita jangan melangkah. Yang ada nanti justru yang pertama, apalagi yang seru orang punya sudut pandang berbeda karena ya banyak faktor kan, mungkin latar belakang pendidikan, mungkin latar belakang lingkungan, atau mungkin ya memang ada satu karakter yang muncul yang ada pada seseorang. Itu kan menjadi satu karakteristik khusus, hal yang khusus maksud saya, untuk kita hati-hati sebelum kita mengambil satu keputusan bersama. Saya yakin bentuk keputusan yang sudah dikomunikasikan hal yang seperti itu relatif. Kalau saya yang jadi itu adalah tingkat urgensi permasalahan, termasuk dampak yang akan ditimbulkan
itu masih menunjukkan upaya-upaya atau masih konsisten dengan kesepakatan itu ada. Kalau tidak berarti kan juga sudah bisa jadi indikator. Untuk contoh kasus tadi alhamdulillah baik. Ya, tapi itu saya tidak mengatakan secara general. Karena apa? Itu kembali lagi saya juga memperhatikan dari sikapnya anak. Ini sikap anak memang menunjukkan dia itu bentuk penyesalannya itu jelas, dan upaya bertanggung jawab ke depan terkait dengan orang tua mas saya, dengan sekolah, lembaga sekolah itu jelas terbaca gitu. Nah itu mungkin kan ya karena keunikan pribadinya. Nah bisa jadi mungkin masalah yang cara yang sama itu tidak bisa dilakukan karena memang anaknya punya karakter yang berbeda, maksud saya begitu. Ya, ini kita harus lebih jeli ke sana. Ya, harapan kami ini namanya perubahan itu sendiri kan ada sesuatu apa yang harapan kami. Terima kasih Pak atas wawancara yang sudah diberikan. Semoga